Eksperimen 8, 24 Juli 1974. Setelah permasalahan dengan teleportasi B menjadi terlalu panas, kami menghentikan sejenak penggunaan teleportasi sementara hal ini diselidiki. Sementara itu, kami akan menguji kepatuhan Finks terhadap peraturan dengan menggodanya dengan pintu terlarang. Akan menarik untuk melihat apakah keingintahuan alaminya. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle Retron yang ke-8 dan judul puzzle-nya adalah Discontinuous. Dan kita akan bermain puzzle tersulit yang ada di series ini ya. Kalau nggak salah ini satu-satunya puzzle yang memiliki tingkat kesulitan 4 dari 5. Karena kita punya mekanik doubler juga di puzzle ini. Ditemani dengan varian Nabner ya. Uh, Nabner plus doubler ya. Sepertinya bakal sangat menantang untuk puzzle-nya, tapi sepertinya bakal tetap sangat seru banget untuk bermain puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di dalam setiap kotak 3x3 dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian di sini kita juga punya peraturan doubler ya. Jadi misalkan seperti ini. Kita harus menempatkan 9 petak doubler, satu petak di setiap baris, kolom, dan kotak 3x3. Jadi contoh aja seperti ini. Kita menempatkan 9 petak doubler, masing-masing satu di setiap barisnya, kolomnya, dan di dalam setiap boxnya. Dan nantinya, angka pada petak tersebut akan memiliki nilai 2 kali lipat dari angka tersebut. Dan yang terakhir adalah angka 1-9 harus muncul tepat satu kali pada petak doubler. Jadi, angka pada petak doubler ini harus semuanya berbeda 1-9 dan juga nantinya nilai yang ada di petak ini akan berpengaruh untuk peraturan-peraturan lainnya. Jadi misalkan kalau kita menempatkan angka 2 di sini, nilai dari angka tersebut menjadi 2 kali lipat, yaitu 4. Bukan lagi menjadi 2, tapi nilainya akan menjadi 4 yang berlaku untuk peraturan-peraturan lainnya di puzzle ini. Oke, dan kita lanjutkan dulu untuk peraturannya. Di sini juga kita harus seperti biasa mendapatkan sebuah jalur dari fungsi sini hingga mencapai sebuah kakek, dan jalur tersebut bisa bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal pada puzzle ini. Tapi yang penting di setiap petak itu hanya bisa dilalui oleh jalur maksimal satu kali saja, kemudian juga tidak boleh melintasi dirinya sendiri nanti untuk jalurnya atau terjadinya persilangan, dan tidak boleh melewati sebuah dinding atau sebuah ujung dinding. Dan lingkaran kecil di sini juga merupakan sebuah um, tempat yang kita tidak boleh dilewati ya di sini. Oke. Kemudian juga di puzzle ini kita tidak boleh melewati X merah ya. Jadi kalau X merah di sini itu merupakan forbidden doors. Kalau misalkan yang dibuat oleh Morticia di sini, kita nggak boleh melewati X merah di sini. Cuman kita masih bisa mengelilingi dari X merah tersebut. Oke, kemudian peraturan selanjutnya adalah garis perbatasan kotak 3x3 akan membagi jalur menjadi beberapa segmen. Dan dua nilai yang sama atau dua nilai yang berselisih satu tidak bisa ditempatkan pada segmen yang sama. Jadi, untuk contohnya, jadi di dalam setiap kotak 3x3 ini, perbatasan wilayah tersebut dia akan membagi segmen membagi jalurnya menjadi beberapa segmen ya. Jadi misalkan seluruh petak ini akan menjadi sebuah segmen yang sama, kemudian petak-petak di box ini akan menjadi sebuah segmen, dan petak-petak di sini akan menjadi sebuah segmen. Kayak contohnya di sini jelek kali ya. Saya akan coba buat contoh baru deh, misalkan. Mungkin seperti ini aja kali ya untuk contohnya di sini. Jadi kalau kita lihat, ini akan menjadi sebuah segmen, dan kemudian ketika dia keluar dari boxnya, itu akan menjadi sebuah segmen yang baru lah intinya, ketika dia melewati sebuah perbatasan box atau kotak 3x3 di sini. Ini akan menjadi sebuah segmen yang baru, dan kemudian ini akan menjadi sebuah segmen yang baru lagi ketika dia keluar lagi dari box ini. Padahal walaupun ini berada dalam box yang sama, dalam kotak 3x3 ini, tapi ini merupakan segmen yang berbeda. Jadi kita melihatnya ketika dia keluar dari boxnya saja lah untuk melihat segmen-segmen tersebut. Dan ini akan menjadi sebuah segmen lagi lanjutannya di box ini. Cuman intinya adalah sekarang kita harus melihat apakah
segmen-segmen tersebut bisa berisi nilai yang sama atau nilai yang berselisih satu atau enggak. Dan itu nggak boleh terjadi di puzzle ini. Jadi contohnya, kalau kita menempatkan angka 2 di sini, tidak boleh ada nilai yang um, nilai angka 2 juga atau nilai yang berselisih satu dengan angka 2. Jadi kalau misalkan kita menempatkan angka 2 yang merupakan angka normal, bukan merupakan petak doubler, kita tidak boleh menempatkan angka satu juga yang merupakan doubler di sini misalkan, karena itu akan memiliki nilai yang sama, yaitu nilainya 2. Sama-sama berisi nilainya 2 dengan angka 2 di sini, tapi itu tidak boleh terjadi di puzzle ini. Nggak boleh ada nilai yang sama. Nilai dengan selisih satu juga nggak boleh. Jadi kayak misalkan ada angka 2 dan angka 3 yang merupakan angka normal, dan itu adalah angka yang memiliki nilai selisih satu dari satu sama lain. Dan itu nggak boleh juga terjadi di puzzle ini. Contoh lain misalkan ada angka 3 di sini yang memiliki doubler 6, kemudian kita menempatkan angka 7 di sini. Jadi ini adalah nilainya 6 dan nilai 7, dan itu adalah nilai yang berselisih satu dengan satu sama lain. Dan itu nggak boleh terjadi di puzzle ini di dalam sebuah segmen yang sama, yaitu berlakunya. Segmen yang berbeda tidak akan ada permasalahan kalau di puzzle ini. Yang penting di dalam segmen tersebut tidak boleh memiliki nilai yang sama atau nilai yang berselisih satu. Semoga jelas ya, ini agak sedikit kompleks memang puzzle-nya. Oke. Kemudian lanjutannya adalah nilai yang dipisahkan oleh X merah berjumlah 10. Jadi nilai di X ini angkanya harus berjumlah 10 nilainya. Atau kalau misalkan ada doubler juga dia terhitung untuk petaknya 2 kali lipat ya. Jadi misalkan bisa aja 4 dan 2 seperti ini. Ini terhitungan nilainya 8 karena dikalikan 2 dan ditemani dengan angka 2, dan itu akan berjumlah 10 untuk nilainya. Dan juga nilai yang dipisahkan oleh black currant atau titik hitam memiliki rasio 1:2. Jadi di sini nilainya memiliki rasio 1:2. Di sini juga contohnya misalkan bisa aja um, 1 dan 4 mungkin. Satu di sini adalah nilainya 2, dan 2 dan 4 yang normal itu memiliki angka dengan nilainya rasio 1:2 ya. 2 dan 4 adalah nilai yang rasio 1:2. Tapi bisa aja juga angkanya merupakan normal ya. Dia juga masih bisa memiliki rasio 1:2 dengan angka normal di sini. Jadi agak sedikit kompleks memang. Tidak semua X merah dan black currant diberikan. Jadi walaupun di sini tidak memiliki X atau black currant, kita nggak punya informasi apapun di puzzle ini. Kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah semua peraturan untuk puzzle discontinuous. Semoga saya bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan baik. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Napner dan juga doubler ya. Oke, tapi kita bisa mulai aja dengan melihat jalur kita lah ya, untuk bagaimana cara kita membuat jalur-jalurnya di sini. Jadi Finksys ini dia hanya bisa keluar dari area sini dengan melalui segmen garis di sini untuk keluar dari areanya, tapi dia masih bisa melewati atas atau melewati bawah sini. Jadi masih ada beberapa kemungkinan. Cuman sekarang dia harus extend hingga petak ini, kemudian kita bisa ke kiri atau ke kanan ya di sini untuk lanjutannya. Oke. Menariknya itu untuk puzzle Napner ya. Napner itu sebenarnya dia hanya bisa memiliki sebuah garis ya. Kalau misalkan dia sudoku yang normal gitu untuk varian Napner ini. Dia hanya bisa memiliki garis maksimal 5 petak saja sih untuk setiap segmennya. Karena walaupun kita memiliki sebuah garis 5 petak di sini, kita contohkan saja misalkan ada sebuah segmen seperti ini ya. Dan dia berisi semua angka yang normal. Itu adalah maksimal dari garis Napner kita sih. Karena untuk membuat sebuah Napner yang valid di sini, kita hanya bisa mendapatkan sebuah angka 1 dan 2 itu maksimal satu kali saja. Kita nggak boleh menempatkan angka 1 dan 2 yang setidaknya normal dulu ya. Kita lihat contohnya yang merupakan angka normal. 1, 2 bersamaan di puzzle ini, atau itu adalah angka dengan selisih 1. Dan itu nggak mungkin. Dan itu berlaku juga untuk 34, 56, dan 78. Jadi kita hanya bisa menempatkan masing-masing satu angka untuk dari angka di sini. Jadi itu adalah 4 angka yang mungkin bisa kita tempatkan pada 4 petak tersebut. Kemudian kita bisa menempatkan angka 9, tapi 9 dan 8 nggak bisa bersamaan, maka kita bisa menempatkan angka 7,
dan 7 dan 6 nggak bisa bersamaan, maka kita bisa mendapatkan angka 5. 5 nggak bisa bersamaan dengan angka 4, maka harus 3. Dan 2 dan 3 nggak bisa bersamaan, maka harus 1. Jadi, kalau kita menempatkan garis yang 5 petak, itu hanya bisa berisi angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nggak ada cara lain untuk dia bisa berisi 5 petak dengan angka yang normal ya, setidaknya di puzzle ini. Jadi, mungkin dengan adanya peraturan doubler di sini, dia masih mungkin untuk berisi lebih dari 5 petak ya dalam segmen tersebut. Tapi otomatis kan um, dalam puzzle ini pasti bakal ada segmen garis yang memiliki setidaknya hanya ada satu petak di dalam setiap box lah intinya. Jadi kita hanya bisa memiliki satu doubler di setiap box. Jadi kalau misalkan kita hanya bisa memiliki satu petak doubler saja, kita hanya bisa mendapatkan sebuah garis maksimal 6 petak saja nggak sih? Kalau lebih dari itu, kita akan punya permasalahan di mana kita bisa menempatkan satu doubler. Tapi kalau 6 petak yang tersisanya itu akan menjadi angka yang standar. Dan kita angka yang normal. Dan kita punya problem tadi, kita hanya bisa mendapatkan 5 angka standar saja, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9, agar garis tersebut bisa valid. Kalau ada lebih dari itu, pasti bakal ada 2 angka yang akan memiliki selisih 1 setidaknya dengan satu sama lain. Jadi nggak mungkin. Jadi kita bisa aja menempatkan 5 angka standar ditambah satu angka doubler ya. Jadi kita hanya bisa mendapatkan maksimal garisnya 6 petak saja di puzzle ini. Oke. Di dalam setiap segmen hanya bisa maksimal 6 petak ya. Jadi otomatis dia nggak bisa bergerak ke kanan nggak sih untuk garisnya. Kalau dia bergerak ke kanan di sini, dia nggak bisa melewati X merah, maka harus ke atas, kemudian bergerak ke kanan, dan ini adalah 7 petak ya. Dan kita punya permasalahan tadi. Oke, setidaknya dapat progres ya di sini. Jadi kita hanya bisa bergerak ke kiri sekarang, kemudian bergerak ke kiri lagi, dan kemudian pasti akan turun ya. Kalau di sini pasti akan terperangkap dan nggak bisa terhubung ke cupcake kita. Kita nggak punya teleportasi ya di puzzle ini. Jadi dia bisa gerak ke bawah, kemudian dia bergerak seperti ini melalui lorongnya. Dan ini menariknya adalah 6 petak ya. Cuma nanti kita akan lihat bagaimana interaksinya. Oke, kemudian bergerak ke bawah lagi. Bergerak ke sini, kalau dia bergerak ke atas, kita punya problem yang sama. Dia akan seperti ini, dan kemudian akan 7 petak di puzzle ini, nggak mungkin. Dia akan bergerak ke kanan, ke atas. Dan ini sudah 6 petak ya di boxnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu adalah segmen maksimal kita 6 petak. Nggak bisa kita extend ke atas lagi atau akan 7 petak. Maka dia harus ke kanan. Dan sejauh ini kita bisa mendapatkan lumayan banyak progresnya ya menariknya. 1, 2, 3. Oke, tapi dia masih bisa bergerak ke atas ya, tapi sayangnya di sini. Kalau dia bergerak ke atas, kita masih bisa mendapatkan segmen yang 6 petak di sini. Atau bergerak ke kanan. Oke. Lalu di mana lagi berarti? Maksimal 6 petak ya di puzzle ini. Mungkin kita coba untuk melihat dari segi Napner yang 6 petak ini kali ya. Tadi kan kalau dia berisi 5, kita bisa melihatnya dari segi yang 5 angka yang normal tersebut kan ya. 5 angka normal tersebut pasti akan menjadi sebuah Napner yang valid dalam 5 petak tersebut. Dimana kalau dia berisi 5 angka yang standar, pasti hanya bisa 1, 3, 5, 7, 9 tadi. Nggak bisa ada cara lain. Jadi kalau misalkan kita menempatkan angka lain, misalkan angka 2, angka 1 dan 3 tidak bisa bersebelahan, kemudian 4 dan 5 kita hanya bisa maksimal 1, 6, 7 hanya bisa maksimal 1, 8, 9 hanya bisa maksimal 1. Dan kita hanya bisa mendapatkan 4 angka yang standar saja, dan itu nggak mungkin. Jadi pasti bakal ada angka 1, 3, 5, 7, 9, dan juga satu petak doubler untuk membuat sebuah Napner yang 6 petak di sini. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 pasti ada. Dan karena nilai tersebut tidak boleh sama atau selisih 1, jadi angka 1 dia akan mengambil untuk nilai dari angka 1 dan juga nilai dari angka dengan selisih 1 dengan angka tersebut kan ya. Jadi angka 1, 3, 5, 7, 5, 7, 9 adalah nilai yang valid untuk angka tersebut. Tidak boleh ada lagi 1, 3, 5, 7, 9. Dan juga angka genap 2, 4, 6, 8, dan 10 bahkan itu tidak boleh ada lagi di garis ini. Karena 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah angka dengan
nilai 2, 4, 6, 8, 10 itu nilainya selisih 1 dengan 1, 3, 5, 7, atau 9. Jadi untuk doubler yang ada di 6 petak ini, dia harus mendapatkan sebuah nilai yang bukan 1 sampai 10 untuk doublernya. Jadi kalau bukan 1 sampai 10, doublernya harus berisi angka 6 atau lebih kan ya. 6, 7, 8, 9. Untuk menghasilkan 12, 14, 16, atau 18. Oke. Dan juga karena tadi 1, 3, 5, 7, 9 sudah didapatkan di seluruh petak ini, jadi nggak boleh 7 dan 9 ya. Jadi doubler kita antara 6 untuk menghasilkan nilai 12, atau doubler kita adalah 8 untuk menghasilkan 16. Wow, oke. Jadi dia berisi semua angka ganjil plus angka 6 atau 8 yang merupakan doubler kita. Dan itu berlaku juga untuk Napner yang ada di sini ya. Ini merupakan Napner 6 petak juga. Jadi doubler kita di sini adalah angka 6 atau 8, dan di sini juga berisi angka doubler 6 atau 8 di sini. Dengan 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, oke, kita main sama aja lah untuk seluruh petak ini ya. Dia akan berisi seluruh, gini aja deh. Di 3 petak ini yang tersisa tidak akan pernah bisa berisi angka ganjil lagi. 1, 3, 5, 7, 9 terus sudah pasti akan dipakai di sini. Maka ini akan berisi 2, 4, 6, 8. Tapi kita tahu tadi ya angka di sini ditemani dengan angka 6 atau 8. Jadi pasti akan berisi 2 atau 4 di 3 petak ini. Nggak bakal pernah bisa di napnerin lagi. Dan itu berlaku juga untuk di 3 petak ini ya. 2, 4, 6, 8. Dan itu pasti akan berisi angka 2 dan 4 juga. Maka 2 dan 4 di sini membuat ini bukan 2 dan 4 lagi. Maka 2 dan 4 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Oke. Kita punya posisi seperti ini berarti. Lalu doubler kita pasti bakal ada di sini di boxnya. Jadi ini bukan doubler lagi sekarang. Jadi mungkin saya hijaukan, dan doubler kita di box ini bakal ada di sini. Jadi ini bukan doubler lagi sekarang. Oke. Jadi kita punya progress di sini sekarang. Lalu doubler kita adalah 6 dan 8 ya. Jadi menariknya, kalau misalkan dia memiliki sebuah napner yang 6 petak, itu pasti harus ditemani dengan doubler 6 atau 8. Dengan angka semua angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Tapi karena kita hanya bisa memiliki sebuah doubler maksimal 1 kali untuk setiap angkanya dari 1 sampai 9, jadi kita sudah menggunakan kuota untuk doubler kita yang 6 petak nggak sih? Nggak boleh ada doubler yang 6 petak lagi. Napner yang 6 petak. Kalau misalkan garis ini memakai doubler 6 misalkan, tidak boleh ada doubler 6 lagi di Sudoku ini, dan di sini misalkan bisa aja berisi napner yang doubler 8, dan tidak boleh ada doubler 6 dan 8 lagi di Sudoku yang lainnya. Jadi apapun angka di sini, misalkan ini adalah 6 dan ini adalah 8, itu sudah mengambil doubler kita untuk 6 dan 8 lagi. Atau kebalikannya, ini adalah 8 dan ini adalah 6. Jadi tidak boleh ada napner yang 6 petak lagi, atau dia harus ditemani dengan 6 dan 8. Dan itu nggak mungkin, karena sudah diambil kuotanya untuk doubler yang ada di area ini. Oke. Dapat lumayan banyak progres sekarang ya. Jadi sekarang ini tidak boleh ke atas lagi, atau akan menjadi 6 petak. Padahal maksimal kita adalah 5 petak sekarang. Nggak boleh lebih dari 5 petak. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan, kemudian ke sini lagi. Dan di sini menariknya kita tidak boleh membuat itu lebih dari 6 petak ya. Cuman untuk keluar dari area sini, karena kita tidak boleh melintasi petak lebih dari 1 kali, dan ya dengan memenuhi semua peraturannya lah. Jadi untuk keluar dari area ini, dia hanya bisa melalui lorong di sini. 1, 2 ya. Oke. Tapi sayangnya di area ini masih bisa ada pergerakan yang bergerak secara diagonal di sini ya. Masih bisa bergerak secara diagonal. 1, 2, 3. Kalau misalkan dia bergerak ke kiri seperti ini, melalui lorong di sini, petak ini bergerak ke kiri, itu sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5 pada segmennya ya. Padahal kita belum menghubungkan petak ini dengan petak ini. Yang otomatis pasti akan mengambil minimal 1 petak lagi. Dan itu adalah segmen yang 6 petak. Dan itu nggak mungkin. Kita maksimal segmennya 5 petak tadi. Jadi dia hanya harus segera bergerak ke atas. Kemudian, dia bisa aja kembali lagi ke boxnya ya. Oke. Uh, Ini puzzle-nya sangat menarik banget sih kalau menurut saya sejauh ini. Lalu di mana lagi?
Mungkin kita coba lihat dari crop key-nya mungkin. Crop key-nya juga kayaknya lumayan menarik ya untuk penempatannya. Oke. Kita punya 2, 4, 6, 8 quadruples ya di kolomnya. 2, 4, 6, dan 8 di kolom ini pasti bakal ada di 4 petak ini. Jadi nggak boleh ada 2, 4, 6, 8 lagi di kolomnya. Jadi 6 dan 8 yang merupakan doubler di box ini, yang bukan angka di sini, itu nggak boleh ada di kolom ini lagi ya. Karena ini berisi angka 1, 3, 5, 7, 9, dan bukan bukan angka 6 atau 8. Jadi ini bukan doubler kita yang ada di box ini. Jadi doubler kita bakal ada di sini. Doubler yang ada di kolom ini bakal ada di atas ini, di 3 petak ini. Berarti nggak boleh ada lagi doubler di boxnya. Jadi ini akan menjadi hijau semua sekarang. Dan angka di sini adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke. Ini membantu kita. Dan sekarang angka di sini adalah angka yang normal ya. Kalau angka crop yang normal saya bisa mulai mendapatkan deduksi lebih jauh. Karena crop yang normal itu hanya bisa 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6. Itu nggak ada cara lain untuk mendapatkan sebuah crop key yang dengan nilai yang normal ya di puzzle ini. Hanya bisa 4 kemungkinan ini. Jadi kalau ini 6 dia hanya bisa 3, kalau 8 dia 4 terhubung dengan angka 4 dan nggak ada, maka ternyata hanya bisa 6 di sini dan 3 di sini. Nice, progress sekarang. Jadi 6 nggak mungkin sini lagi, berarti doubler kita di box ini adalah angka 6 ya. Dan doubler kita di box ini adalah angka 8 nanti. Oke. Berarti doubler kita nggak mungkin sini nggak sih? Kalau angka 8 kita tempatkan di sini, ini merupakan angka doubler. Dan 8, 16, kita butuh suatu angka dengan rasio 1/2, yaitu 2 atau 4, bukan nilai rasio 1/2 dengan 16 di sini. Dan itu nggak mungkin. 4, 16 rasionya 1/4, 2 dan 16 adalah rasio 1/8, dan itu nggak mungkin. Jadi ini bukan petak doubler kita. Petak doubler kita ada di sini dan mengeliminasi doubler di kolomnya. Jadi doubler kita bakal ada di sini nanti ya, yang merupakan angka 6, dan doubler kita adalah angka 8 di box ini. Oke, oke, oke. Sekarang berarti 3, dia harus terhubung dengan 6 ya. Suatu angka 3 nggak bisa dibagi 2. Jadi 3 harus dikalikan 2 supaya bisa menghasilkan rasio 1/2. Kita harus memiliki nilai 6 di sini. Antara dia merupakan angka 3 yang merupakan doubler, jadi 6 nilainya, tapi 3-nya akan berulang untuk angkanya di barisnya nggak mungkin, atau dia merupakan angka 6 yang normal. Jadi dia hanya bisa merupakan angka 6 yang normal di sini. Nice. Oke. Kemudian 2 dan 4 ini harus terhubung dengan suatu angka ya. Tapi dia nggak bisa 24, 68, atau 3 lagi. Jadi ini hanya bisa satu sekarang. Angka 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa ada di rasio yang normal untuk rasio yang normal pada Sudoku. Dia ada bisa angka 1 dan terhubung dengan angka 2 sekarang. Um, Kemudian 2 membuatnya menjadi 4 sekarang. Dan ini adalah 5, 7, 9 yang saya bisa mark aja di sini. Nice. Oke. Okay. Dan sekarang ini membantu ya dalam menyelesaikan rasio kita. Karena di rasio ini nggak bisa, ini merupakan rasio yang normal. Jadi antara 1, 2, 2, 4, atau 4, 8, atau 3, 6. Tapi dia nggak bisa 1, 2 lagi. Kalau 1, 2, 1, 2 mengalami petak ini dan nggak ada kandidat lagi. Sama juga dengan 2, 4. 2, 4 membuat petak ini nggak bisa kandidat lagi. Jadi antara dia 4, 8, atau 3, 6. Sama juga untuk logikanya di dua petak ini. Jadi ini berisi 3, 4, 6, 8 quadruples ya. Dia mengambil 3, 4, 6, 8 yang ada di box ini nantinya. Tapi 6, mengeliminasi 6 dari sini, maka tidak bisa ada angka 3 atau terhubung dengan angka 6. 8 nggak mungkin di sini, maka nggak bisa ada angka 4 di petak ini. Tapi padahal Sudoku juga mengeliminasi angka 4 di situ. Jadi 38 pair dan 46 pair ya di sini. Oke. Lalu um, 2 oleh Sudoku dia harus ada di dua petak ini ya. Dan nantinya angka 579 di sini, di box ini dia hanya bisa di sini. Dan jadi ini menemani angka 2 kita. Salah satunya harus berisi angka 2, dan salah satunya lagi harus dari 579. Oke. Lalu kita bisa lihat di mana lagi. Ada nggak logika-logika Napner yang bisa kita dapatkan di sini ya? Um, 6 ya.
Coba saya mau kembali lagi ke box ini kali ya. Karena kalau ini adalah kalau ini adalah angka yang normal semua, itu nggak bakal pernah bisa sih. Karena kalau ini normal semua, uh, bahkan kayaknya di tiga petak ini nggak bakal pernah bisa normal deh. Karena kalau tiga petak ini adalah rasio yang normal, itu kita punya punya permasalahan sih. Tiga petak yang normal itu pasti kalau ini angkanya normal semua, tadi pilihannya dari 1 2 rasionya atau 24 atau 48 atau 36. Tapi untuk membuat kumpulan rasio ini menjadi benar, dua petak ini dan dua petak ini karena saling terhubung, itu hanya bisa dipilih dari 1 2 4 atau 2 4 8 ya. Jadi 1 2 4 atau kebalikannya 1 2 4 atau kebalikannya lagi 2 4 8 atau kebalikannya 2 4 8. Dan dari dua kemungkinan tersebut pasti akan selalu memiliki angka 2 dan 4. Tapi padahal angka 2 tidak bisa sedang lagi sekarang. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, salah satu petak ini akan menjadi angka doubler ya. Dan itu akan mengeliminasi doubler pada boxnya dan juga doubler pada barisnya. Jadi ini nggak bisa doubler kita yang merupakan angka 8 lagi sekarang. Oke. Kalau hmm, kalau misalkan ya kayaknya ada sesuatu sih kalau menurut saya di sini ya. Karena ada angka 2 sih di sini ya. 8 4 2. Coba deh, kalau misalkan angka 4 itu adalah normal ya. Susah nggak sih kalau misalkan petak ini bukan menjadi angka doubler? Empat nggak ada sesuatu sih kalau menurut saya di crop key ini ya. Kayaknya doubler kita itu adalah angka 4 ya sih? Nggak, sorry ya. Doubler kita di sini adalah angka 1 nggak sih? Kalau petak ini bukan doubler kita. Kayaknya kalau petak ini bukan doubler kita di box ini adalah angka 1 deh. Ya kayaknya nggak ada cara lain untuk mendapatkan rasio yang benar di sini kalau misalkan ini bukan petak doubler. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau misalkan petak ini berisi angka doubler, itu bisa berisi angka apa? Hmm. Satu, gimana cara mikirin ya? Kalau misalkan petak double kita di sini adalah angka satu. Satu. Kalau petak ini doubler masih mungkin nggak sih? Coba kita lihat ya. Petak ini, kalau ini adalah doubler, dia nggak bisa berisi 2 3 6. Dan doubler kita bukan angka 8 kan ya. Tidak boleh ada angka doubler 8, 6, dan 8 lagi. Kalau dia berisi angka satu, dia akan menjadi doublernya 2. Dan kita butuh 3 angka yang bisa memiliki rasio 1:2 dengan nilainya 2. Nggak bisa nggak sih? Ya gitu kali ya mikirnya. Ya, saya mulai mengerti sekarang. Karena dalam sebuah nilai apapun itu, untuk memiliki rasio 1:2 dengan nilai tersebut, kita bisa mengkalikan dengan 2 dari nilai tersebut atau membagi dengan 2 dari nilai tersebut. Jadi hanya bisa berisi 2 angka saja yang merupakan angka normal yang bisa terhubung dari nilai tersebut. Nggak mungkin dia terhubung dengan 3 angka yang merupakan normal yang terhubung dengan angka tersebut. Contoh ya, misalkan ini bisa aja berisi angka 4 di sini, yang merupakan doubler yaitu 8. Kita bisa mendapatkan, contohnya jelek sih. Um, contoh yang baik gimana ya? Um, kita abaikan aja 2 di sini kali ya. Kita abaikan 2 di sini. Kalau misalkan dia bisa aja berisi doublernya 2 di tengah-tengah sini. Kita bisa aja 2 di sini merupakan angka yang doubler, jadi nilainya adalah 4. Jadi kita bisa menghubungkan 4 kan ya. Kita bisa mengkalikan 2 dari nilai 4 tersebut jadi angka 8
dan kita bisa membagi angka tersebut dari angka 4 jadi dibagi 2 jadi angka 2. Jadi kita hanya bisa menghubungkan dua angka normal saja, yaitu angka 2 dan angka 8 pada tiga petak ini. Padahal ada tiga petak angka yang normal yang harus kita hubungkan dari nilai tersebut, dan itu nggak mungkin, nggak bakal pernah bisa mungkin. Jadi kita bisa langsung untuk melakukan eliminasi bahwa petak di tengah-tengah ini bukan menjadi angka doubler. Semoga jelas ya untuk penjelasannya. Jadi untuk nilainya tersebut kita hanya bisa menghubungkan dengan dua angka yang normal. Kita mengkalikan dua atau dibagi dengan dua kalau misalkan petak ini adalah doubler. Oke, jadi ini bukan doubler kita. Jadi doubler kita antara di sini atau di sini. Cuman intinya adalah salah satu petak ini nantinya akan menjadi hijau. Jadi kalau misalkan ini adalah hijau, nggak ada masalah untuk penempatannya, tapi petak di tengah-tengah sini akan menjadi 4. Tadi pilihannya kan kalau misalkan ada 3 crop key yang terhubung, itu adalah 1, 2, 4 atau kebalikannya, atau 2, 4, 8 atau kebalikannya lagi 2, 4, 8. Tapi petak di tengah-tengah situ bakal selalu menjadi angka 2 atau 4. Tapi nggak mungkin 2 lagi, sehingga petak di tengah-tengah sini akan menjadi angka 4. Jadi dimanapun hijaunya berada akan membuat tiga petak tersebut harus 4 di tengah-tengahnya dan terhubung dengan 2 atau 8 di sampingnya tersebut. Oke. Dan 2 tersebut nggak mungkin di sini lagi, maka 2 harus di bawah. Dan 4 bisa terhubung dengan angka 8 di sini atau di sini nantinya. Kemudian juga salah satu petak itu harus doubler ya nantinya. Dan doubler tersebut bisa terhubung dengan angka 4. Jadi kita harus memiliki doubler yang memiliki nilai 2 atau memiliki nilai 8, tapi dia merupakan petak doubler. Jadi kalau dia memiliki nilai 8, petak doubler kita akan berisi angka 4. Tapi 4-nya akan berulang di box ini, dan itu nggak mungkin. Jadi petak doublernya harus memiliki nilai 2 dan memiliki angka 1. Jadi 1 kali 2 itu pasti akan 2 nilainya. Jadi salah satu petak ini bisa berisi angka 1 dan 8. 1 merupakan doubler kita di sini. Uh, oke, 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 oke. Uh, Memang sangat menantang banget sih kalau menurut saya untuk puzzle ini. Saya benar-benar butuh fokus yang ekstra ya. Cuman kalau menurut saya sangat luar biasa sekali untuk puzzle-nya. Ya, tapi dua di sini juga saya baru lihat dia mengeliminasi ke atas, maka dua di box ini yang bisa di sini sekarang. Jadi kita sudah punya petak double 1, petak double 6, dan petak double 8. Oke. Lalu um, menariknya untuk angka 1 dan 2 sekarang oleh Sudoku dia akan ada di sini ya. Kalau ini dua-duanya angka 1 dan 2, bisa aja dia dua-duanya merupakan angka normal juga. Itu nggak ada masalah di situ. Oke. Um, Coba kita dilihat aja deh, tapi untuk seluruh petak ini ya. Tadi saya lagi pencil mark untuk petak doublernya kan ya di sini. Jadi jangan coba kita um, buat minimalis aja untuk melakukan pencil markingnya. Lalu di mana lagi di sini? Um, kita pencil mark baris ini, mungkin baris ini masih tersisa 5, 7, 9 ya yang belum muncul. Oke. 6. Jadi di segmen ini nggak boleh ada angka 5 dan angka 7 ya. Yang merupakan angka normal. Bisa aja berisi angka 5 di sini ya. Kalau misalkan dia adalah doubler, nggak ada masalah di situ. Hmm, Oke. Mungkin 1, 2, 3 ya. Bisa nggak sih kita mendapatkan informasi untuk petak ini ya? Uh, oke, 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 oke. 1, 2, 3. Hmm,
Tunggu, 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 tunggu. Ada sesuatu yang aneh kalau menurut saya di puzzle ini, di box ini. Doubler kita di box ini adalah angka satu ya. Doubler kita adalah angka satu. Dan satu itu akan membuat nilainya menjadi angka 2 ya. Nilainya akan menjadi angka 2. Kalau kita 248. Bakal lumayan susah kalau misalkan kita membuat sebuah eh, di box ini kayaknya kita hanya bisa mendapatkan sebuah segmen garis yaitu 4 petak saja deh. Nggak boleh lebih dari 4 petak. Maka otomatis pasti akan langsung terhubung ke 2 kemudian terhubung atau ke 4 kemudian langsung terhubung. Kalau kita memiliki sebuah segmen yang 5 petak di mengambil 5 petak segmennya di box ini, misalkan mengambil ke bawah dulu kemudian langsung terhubung dengan beberapa cara, atau dia mengambil ke sini ke bawah ke sini mungkin sehingga menjadi segmen 5 petak. Jadi kita tahu juga nggak bisa lebih dari segmen 5 petak untuk masing-masing segmen yang tersisa. Itu nggak bakal pernah bisa segmen 5 petak lagi di box ini. Karena untuk menjadi sebuah segmen 5 petak itu tadi kalau dia berisi semua angka yang normal, kita harus hanya bisa berisi semua angka ganjil saja. Kalau dia berisi semua angka yang normal, dia harus berisi angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan itu nggak bakal pernah bisa valid lagi. Karena angka 1 merupakan angka yang akan doubler di box ini. Jadi kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 1 yang merupakan nilainya 1 lah di box ini. Kalau dia berisi angka 1 yang merupakan doubler, gini deh untuk melihatnya ya. Di dalam box ini kita hanya bisa mendapatkan angka 1 merupakan doubler kita. Jadi sisanya merupakan normal. Kita hanya bisa mendapatkan maksimal 1 dari angka 23, 45, 67, dan 89. Kita hanya bisa mendapatkan masing-masing 1 dari semua angka di sini. Berarti pasti otomatis angka 1 merupakan angka yang harus kita tempatkan dalam box ini kalau dia merupakan segmen 5 petak. Jadi pasti bakal ada angka 1. Tapi 1 merupakan nilainya double ya. Jadi kita pasti akan menghitung angka tersebut menjadi angka 2. Nilainya jadi 2. Dan kalau nilainya menjadi 2, itu akan terjadi permasalahan di mana dia akan sebagai pengganti dari angka 2 di sini lah intinya. Kita nilai-nilai yang ada di dalam box ini itu hanya bisa dipilih dari ini saja. Karena angka 1 kita merupakan terhitung sebagai 2 nilainya. Jadi karena nilai tidak boleh berulang dengan selisih atau sama, jadi kita hanya bisa mendapatkan seluruh nilai ini saja. Padahal masing-masing hanya bisa 1 saja untuk nilai ini. Jadi kita hanya bisa mendapatkan maksimal 4 angka 4 nilai saja. Oke, itu caranya. Jadi untuk langsung terhubung, dia antara menghubungkan ke sini atau ke sini. 23, 4, 23, 45, 67, dan 89 ya. Oke. Um, Kayaknya nggak membantu sih tapi ya. Um, hmm. Dia antara langsung terhubung. Kalau misalkan terhubung seperti ini, itu nggak ada masalah ya. Atau langsung terhubung seperti ini. Kalau terhubung seperti ini berarti ini nggak bisa 1 juga. Karena 2 dan 1 doubler itu adalah yang sama.
Oke, saya masih belum tahu sepertinya untuk informasi di sini ya. Tapi kita dapat progres tadi bahwa ini akan langsung terhubung ketika dia mencapai 4 atau 2. Oke, kita next dulu kalau gitu. Oke. Ada nggak sih untuk tunggu. Angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada crop key hitam nggak sih? Bagaimanapun. Kalau 5 kalau merupakan angka yang normal, kita butuh terhubung dengan 2,5 dan itu nggak bakal pernah bisa, atau terhubung dengan 10 dengan doubler ya. Jadi kita harus menghubungkan angka 5 dengan 5 juga yang merupakan doubler dan itu akan terjadi perulangan untuk angkanya. Kalau 5 merupakan angka doubler kita punya problem yang sama, dia akan menjadi nilainya 10 dan kita butuh 5 yang merupakan angka normal dan akan terjadi perulangan, atau kita butuh 20 dan doublernya akan berulang di dalam baris tersebut dan itu nggak bakal pernah bisa. Jadi 5 nggak bakal pernah bisa ya. Apakah logika yang sama untuk angka 7 dan 9? Ya, kalau 7, walaupun dia doubler atau angka normal, itu bakal double 7 lagi dan itu nggak bakal pernah bisa. Yap, masih sama. Dan 9 doubler, ya, 5, 7, 9 ternyata nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada kroki hitam sih. Karena kita punya problem yang sama, dia bakal terjadi double untuk angka tersebut. Jadi nggak bakal pernah bisa. Membantu nggak di situ? Jadi 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa di sini lagi ya nantinya. Atau di sini. Berarti di box ini lumayan terbatas ya permintaan angka 579 kita. 579. Berarti menariknya, hmm, coba kita benchmark aja di seluruh kotak ini ya. Dia nggak boleh berisi angka 579. 1, 2, 3, nggak mungkin 4, nggak mungkin 6, bisa aja 8 ya. 1, 2, 3 atau 8 di sini. Kalau ada angka 3 di sini, nggak bakal pernah bisa nggak sih? 3 di sini, walaupun ini dua-duanya merupakan angka normal, 3 nggak bisa terhubung dengan angka 6 dan itu nggak mungkin. Kalau 3 adalah doubler kita, akan menjadi 6 nilainya. 3 yang normal itu harus terhubung dengan angka nilainya 6 ya. Dan nilai 6 itu hanya bisa didapatkan dengan 3 yang merupakan doubler juga dan berulang untuk angka 3-nya. Dan itu nggak mungkin. Kalau 3 adalah doubler, mendapatkan nilai 6, dan kita punya problem lagi, kita bisa mendapatkan angka 3 yang normal, tapi akan berulang juga, atau 12. Dan akan berulang juga untuk doublernya. 3 tadi kan doubler, dan 12 hanya bisa capai dengan doubler, dan itu nggak mungkin. Jadi ya 3 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Kayaknya di sini kalau dia berisi angka 1 dia adalah angka normal ya. 128. Kalau dia kalau misalkan dia adalah angka 2 yang doubler, dia masih bisa terhubung dengan angka 8 di sini. Atau 1 dan 8 nggak bakal pernah bisa lah ya. Walaupun salah satu petak itu adalah doubler, kalau dua-duanya normal itu pasti bukan angka 1/2 yang valid. Kalau salah satunya adalah doubler, itu juga bukan angka 1/2 yang valid. Jadi pasti bakal ada angka 2 di sini bagaimanapun. Kalau dia adalah 2 dan 1, dia merupakan angka yang normal. Kalau dia adalah 2 dan 8, pasti bakal um, 2-nya adalah angka doubler kita di sini. Oke. Jadi ini bukan 2 lagi sekarang di boxnya. Lalu 128 ya. Saya agak sedikit kesulitan sih ya untuk mendapatkan logika di sini. Kita tahu satu yang ada di box ini dia bukan doubler lagi. Satu pasti bakal ada di box ini. Jadi dimanapun angka satunya berada,
dia hanya bisa terhubung dengan angka 2 yang merupakan angka normal ya. Kalau satu di sini, kita harus terhubung dengan 2 di atas. Kalau satu di sini, kita harus terhubung dengan angka 2 yang normal. Karena satu kita adalah angka normal. Oke. Kayak belum membantu sih tapi masalahnya ya. Wow, di mana ini lanjutannya ya? Hmm. 5, 7, 9. Satu. Oke, mungkin kayak gini kali ya. Ya kayak kita harus melihat jalurnya lagi sih. Di sini saya sangat mengabaikan banget untuk jalurnya di sini padahal ya. Kita hanya bisa mencapai area ini sekarang tanpa melintasi jalur lebih dari satu kali dengan menggunakan segmen di sini nantinya. Kita nggak tahu apakah segmen di sini dia akan menelusuri gridnya dulu atau enggak, cuman pasti bakal ada segmen garis di sini untuk mendapatkan untuk mencapai jalur dari cupcake-nya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah mungkin ada jalur lainnya? Apakah petak ini akan langsung terhubung ke petak ini gitu? Karena nggak mungkin ya sih. Karena ini nggak bakal menjadi sebuah segmen ya. Maka garis ini harus kita extend sehingga ke petak ini. Tapi ini sudah mengambil 3 petak duluan. 3, 4. Kalau ini adalah sebuah segmen yang sama, dia akan langsung terhubung untuk 2 petak ini. Pasti akan mengambil minimal 2 petak lagi. Nggak bisa hanya 1 petak saja untuk lanjutannya. Kalau dia bergerak ke bawah lah intinya. Ini sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kita tahu maksimal 5 petak saja untuk segmennya. Jadi supaya tidak langsung terhubung dalam segmen tersebut, kita butuh keluar ya dari boxnya ya. Untuk masing-masing segmen ini. Dia nggak bisa langsung terhubung segmennya, maka kita butuh keluar untuk segmen ini, dan kita juga butuh keluar segmen ini dengan mencapai garis di bawah sini. Kalau ini nggak keluar, kalau ini keluar ke sini, ini tidak keluar, kita tidak akan pernah bisa menghubungkan garis di sini lagi. Jadi kalau salah satu dari segmen ini akan keluar, kita butuh dua-duanya untuk keluar dari boxnya. Oke. Jadi ini pasti akan keluar nanti melalui lorong di sini, bagaimanapun dia bergerak. Kemudian nggak bisa bergerak ke bawah, maka dia harus bergerak ke kiri, ke bawah, ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dia bergerak ke atas, kayaknya masih mungkin. Cuman pasti nantinya petak ini dia akan langsung bergerak ke kiri kan ya. Dia nanti setelah terhubung seperti ini, dia nggak bisa bergerakkan lagi. Harus bergerak ke kiri nantinya. Lalu di sini nggak bisa bergerak ke bawah atau nggak bakal pernah bisa terhubung lagi. Kalau ke atas juga sama, dia nggak bakal pernah bisa terhubung, maka harus bergerak ke kiri. Dan ada beberapa opsi sini untuk terhubung. Menariknya kalau dia bergerak ke atas. Uh, Oke, ini ada beberapa cara ya untuk menghubungkannya. Dia masih bisa untuk bergerak ke atas, kemudian ke kiri, tapi nggak bisa langsung terhubung atau bakal menjadi lebih dari 5 petak. Dia langsung bisa bergerak ke bawah lagi dan nanti terhubung seperti ini. Itu masih mungkin ya di situ. Cuman ada cara lain nggak untuk menghubungkannya? Dia masih bisa untuk bergerak seperti ini ya, untuk menghubungkannya. Hmm, Ini masih bisa seperti itu. Menariknya, hmm, menariknya kalau petak ini bergerak ke kiri, itu pasti akan menjadi sebuah segmen di sini. Dan itu berisi angka 1 dan 2 yang ada di box ini ya. Padahal angka 1 dan 2 itu merupakan nilai dengan sisi 1. Jadi supaya itu tidak terjadi, angka 2 kita merupakan angka doubler berarti.
supaya dia bisa menjadi nilainya menjadi 4. Jadi kalau misalkan segmen garis tersebut mengambil ke kiri, 2 kita adalah doubler di sini. Dan itu nggak ada permasalahan. Oke. 2 kita adalah doubler. Tapi masalahnya dia bisa aja mencoba untuk menjadi sebuah segmen yang baru di situ ya. 1, 2, 3, 4. Kalau dia bergerak ke bawah, kita nggak bisa bergerak ke kanan lagi, atau akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nggak boleh. Jadi dia harus bergerak ke bawah lagi, dan ini nggak bakal bisa bergerak ke atas, atau nggak bakal pernah bisa terhubung, maka langsung bergerak ke kiri. Jadi kalau segmen ini bergerak ke bawah, kita harus langsung hubungkan. Tapi masalahnya, masih ada opsi di mana dia bisa terhubung seperti ini ya nantinya. Atau seperti ini. Jadi masih ada beberapa kemungkinan kayaknya di situ. Oke. Hmm, wow, iya, saya mulai mengerti sih ya kenapa ini merupakan puzzle yang sangat sulit banget di series ini. Agak lumayan tricky banget untuk melihat deduksi-deduksinya di sini. Coba deh. Angka 4 oleh Sudoku dia harus ada di bawah. Dan masalahnya 4 bisa aja angka yang doubler gitu di sini. Apa masalahnya kalau dia adalah angka yang doubler? Atau gitu kali ya untuk pertanyaannya. Mungkin nggak seluruh petak ini bukan merupakan doubler? Kalau seluruh petak ini berisi angka yang normal, kita nggak bisa menempatkan angka 1, 2, 6, atau 5 dan 7. Karena 5 dan 7 adalah angka dengan selisih 1 dengan angka 6. 1, 2, 5, 6, 7 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. 1, 2, 5, 6, 7. Dan kita hanya bisa mendapatkan maksimal 1 dari angka 3 dan 4, karena ini adalah angka dengan selisih 1, dan 1 dari angka 8 dan 9. Jadi ternyata kalau seluruh angka di sini merupakan angka yang normal, kita hanya bisa mendapatkan 3 angka saja. Nggak bakal pernah bisa mendapatkan 4 angka saja. 4 angka. Wow. Oke. Coba saya mau double check. 1, 2 nggak bisa sini lagi. 6, 5, 7 nggak bakal pernah bisa, kalau 5 dan 7 adalah angka dengan selisih 1, dan kita hanya bisa mendapatkan maksimal 1 dari angka 3, 4, dan maksimal 1 dari pilihan 8 dan 9. Jadi kita hanya bisa mendapatkan maksimal 3 angka saja. Kalau tidak ada doubler sama sekali di 3 petak ini. Oke. Berarti pasti akan ada doubler di sini. Kalau ada doubler di boxnya nggak bisa doubler lagi, dan ini bukan doubler juga di barisnya, maka doubler pertama kita di puzzle ini harus 8 di box ini. Jadi 8 nggak bakal pernah bisa di sini. Ini adalah 1, 2 yang normal dan membuat menjadi 3 oleh Sudoku. Lalu 1, 2 kita adalah normal ya. Jadi kalau misalkan garis kita seperti ini merupakan segmen garis dengan angka 1 dan 2 yang merupakan normal dengan selisih 1. Jadi itu nggak boleh. Jadi dia harus pindah ke atas, ke kiri. Nggak boleh langsung terhubung, tadi kita tahu, atau akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada segmen garis yang lebih dari 5 petak. Maka dia bergerak ke atas, ke kiri, ke bawah, dan benar terhubung seperti ini ya. Nggak bisa cara lain, karena petak ini nggak bisa ke atas lagi, harus ke bawah, dan langsung terhubung ke sini. Wow. Uh, Benar-benar kalau menurut saya sangat luar biasa banget ya. Bisa membuat puzzle dengan logika yang cukup kompleks, tapi bisa terselesaikan dengan sangat brilian sekali di puzzle ini. Luar biasa banget. Dan kita tahu ini menjadi sebuah segmen, 3 dan 2 nggak bisa ada segmen yang sama, maka ini menjadi 1 dan ini menjadi 2.
Satu bisa aja terhubung dengan satu yang merupakan doubler dan itu nggak bisa, atau satunya berulang, atau terhubung dengan dua yang normal. Jadi ini adalah dua yang normal, dan 4 dan 8 harus ada di bawah sini ya. 8 kita adalah angka yang normal, dan kalau 4 kita adalah doubler, itu akan membuat 8 dan 8 memiliki nilai yang sama. Itu nggak mungkin. Jadi doubler kita di sini adalah angka 579 nantinya. 48 adalah angka yang normal. 48, 5, 7, 9 yang tersisa di box ini. Oke. 2 normal bisa terhubung dengan angka 1 normal. 1 normal nggak bakal pernah bisa, 1 nggak bisa ada doubler yang mendapatkan nilai 1, atau nilainya 4 ya. Nilai 4 itu bisa aja 4 normal, atau 2 doubler. Tapi itu nggak bakal pernah bisa atau duanya berulang. Jadi ini adalah normal. Oke. 3 juga sama, dia terhubung dengan angka 6 normal, atau terhubung dengan 6 doubler yaitu angka 3, dan 3-nya berulang. Jadi ini adalah 6 normal. Dan 6 normal nggak bisa sini lagi oleh sudoku, jadi ini adalah bukan angka 6, 6 kita adalah doubler sini. Perlahan-lahan kita bisa mendapatkan progres di sini. 48. Lalu berarti di baris ini kita masih butuh 579 ya yang tersisa. Dan ini adalah 579 yang tersisa di boxnya. 579. Oke. Dan di box ini kita masih butuh 3 dan 6. Berarti menariknya karena karena dia akan selalu mengambil angka 4 dan kemudian terhubung, atau mengambil 2 dan terhubung, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 3 dalam segmen tersebut ya. Karena 3 normal itu adalah angka dengan sisi 1 dengan 2 atau 4. Jadi ini bukan 3 lagi, ini harus 6 sekarang. Lalu ini akan menjadi 3 di boxnya. Oke. Berarti kalau ini 6, segmennya nggak bisa berisi angka 5 atau 7 lagi, sehingga menjadi 9. Dan kalau ini adalah 8, 8 adalah normal di box ini, 8 dan 9 adalah sisi 1. Jadi ini harus 1 sekarang, dan merupakan doubler kita. Jadi berisi 9, 1 yang merupakan doubler yaitu 2. Jadi kalau di sini dia akan memiliki nilai yang sama. Jadi harus 9, 2, atau 1 yang merupakan doubler, dan 4 ke 6. Wow. Oke. Dan ini bukan 9 lagi sekarang. Oke. Lumayan banyak banget nih progresnya sekarang ya. Di sini nggak bisa angka 1 yang merupakan segmen yang sama, maka harus 4. Sehingga ini bukan 2 atau 4 lagi, sehingga menjadi 8. Dan ini bukan 8 lagi sekarang. Oke. Kita bisa dapat progres nggak di sini ya? Karena menariknya dia nggak bisa berisi angka 2, 4, 6. Kalau dia... ada logika yang cukup menarik di sini. Tadi kalau dia berisi angka yang normal semua, kita tahu dia akan menjadi hanya bisa angka ganjil saja. 1, 3, 5, 7, 9 harus muncul di sini semua. Tapi itu akan membuat ini menjadi angka 8, dan juga harus merupakan doubler yang ada di box ini. Padahal kita tahu tidak boleh ada angka doubler 8 lagi. Jadi nggak boleh, ini merupakan semuanya merupakan normal. Pasti bakal ada doubler salah satunya. Jadi ini akan menjadi hijau nantinya di boxnya. Nggak terlalu banyak membantu sih ya, tapi kita tahu bakal ada doubler di situ. Dan doubler kita bukan angka 8 di sini ya. 1, 8, atau 6. Bukan doubler 1, 8, 6. Oke. Ini nggak bisa 8. Kalau ini adalah 8, dia harus terhubung untuk berjumlah 10 di sini dengan angka 2, nggak mungkin, atau 1 yang merupakan doubler. Tapi itu nggak mungkin, karena 1 kita sudah diambil tadi. Jadi 8 kita bakal ada di sini nantinya. Kalau 8 di sini, kita nggak bisa menghubungkan dengan angka 7 dan 9 ya. Oke. Kita bisa aja menghubungkan angka, ya, doubler kita bakal 7 dan 9 di sini. Kalau ada angka, di sini pasti bakal ada angka 8 yang merupakan normal. Dan kita nggak bisa menempatkan angka 7 dan 9 yang normal di dalam garis tersebut, dalam segmennya. Kalau kita menempatkan angka dua-duanya di sini, salah satu dari angka tersebut bisa menjadi doubler dan tidak menjadi angka 7 dan 9 lagi. Tapi pasti angka yang lainnya akan menjadi angka normal, karena kita hanya bisa menempatkan maksimal 1 doubler di boxnya,
Jadi itu akan menjadi angka dengan selisih 1. Jadi kalau misalkan 7 adalah doubler, 9 dan 8 adalah angka dengan selisih 1 yang merupakan angka normal. Sama juga dengan 9 doubler, 7 dan 8 adalah angka dengan selisih 1 yang merupakan normal. Jadi salah satu dari angka tersebut harus ada di sini di dalam boxnya supaya tidak berada di dalam garis yang sama. Dan salah satu dari angka tersebut akan menjadi di sini dan merupakan doubler kita ya. 7 atau 9. Dan harusnya kita sudah punya semua angka doubler 7, 5, dan 9 nggak sih? Karena di box ini adalah 1, 5, 7, 9. Di 3 petak ini harus ada doubler, dan doublernya bukan angka 1. Jadi harus 5, 7, 9. Salah satunya harus di sini, salah satunya harus di sini, dan satu lagi harus di sini. 4 dan 8 di sini bukan angka doubler, dia harus 5, 7, 9 yang merupakan doubler. Jadi di box-box yang tersisa, doubler kita itu harus berisi angka 2, 4, dan 3 ya. Box ini 2, 4, 3 nantinya doubler yang ada di box ini. Oke. Di baris ini tapi doublernya harus ada di sini dan bukan angka 2 dan 4 ya. Berarti doubler kita harus angka 3 yang ada di box ini nantinya. Jadi tidak bisa ada doubler lagi di boxnya. Di barisnya karena sudah ada di sini. Dan 3 nggak mungkin di sini, jadi nggak mungkin doubler kita. Berarti di box ini doublernya adalah angka 2 dan doubler antara 2 atau 4, dan di box ini ada doublernya antara 2 atau 4. Tapi 2 dan 4 nggak mungkin di kolom ini lagi. Berarti di box ini nggak mungkin ada 2 dan 4 yang merupakan doublernya. Oke. Sama juga di kolom ini ya, 2 dan 4 sudah ada di kolomnya, jadi nggak mungkin ada doubler di sini. O dan 1 mengeliminasi doubler pada kolomnya. Jadi doubler kita di box ini hanya bisa di sini dan mengeliminasi doubler pada kolomnya. Wow. Jadi ini adalah ketiga yang merupakan doubler kita. Oke. Doubler di sini tapi sayangnya masih bisa berisi angka 2 atau 4 ya. Kita masih belum tahu di situ. Tapi lumayan banyak banget progresnya sekarang ya. 8 di sini kalau nggak doubler kita tadi adalah 5, 7 atau 9. 7 atau 9 di box ini. Tapi ini adalah 7 atau 9 ya. Kalau dia 7, kita harus terhubung dengan 3 yang normal atau doubler yang menghasilkan 3. Padahal kalau doubler itu pasti akan menghasilkan angka genap kan ya untuk nilainya. Dan itu nggak mungkin. Jadi kalau 7 dia hanya bisa terhubung dengan angka 3 dan nggak mungkin. Jadi ini adalah 9 dan terhubung dengan angka 1. Karena ganjil yang nilainya ganjil itu nggak bakal pernah bisa merupakan doubler. Jadi harus normal. 91 sekarang. 1 harus terhubung dengan angka 2 yang normal karena ini adalah hijau. 2 mengeliminasi 2 dan 4 di sini. Berarti doubler kita di sini adalah angka 7 ya. Oke, kita tahu doubler kita adalah angka 7 dan doubler yang di sini adalah 5 atau 9 dan doubler sini adalah 5 atau 9. Nice. 9 tapi mengeliminasi 9 di sini, 4 mengeliminasi 4 di sini. Lalu kita benchmark aja di sini, kita butuh 3, 7, 5 dan 8. Nice. Oke. Lalu di mana lagi? Mungkin di sini. Ini adalah clock normal, nggak mungkin 2 atau 3, maka hanya bisa 4 dan 8, nggak ada cara lain. 4 membantu kita menyelesaikan 48 kita. X normal, maka harus 46. Lalu 6 berarti nggak mungkin di sini, berarti kita tahu di mana angka 6 doubler kita. Ini bisa di sini sekarang. Itu mengeliminasi doubler pada kolom dan barisnya, berarti doubler kita 7 harus di atas ini. Oke. Coba kita benchmark box ini kali ya, karena cukup menarik sekarang. 1, 7, 5, dan 9. Tapi di baris ini nggak mungkin ada 1, 7 lagi. Berarti ini adalah 5 atau 9. Ini nggak mungkin 1, 9 sekarang. 5 atau 7. Oke. Ini tapi nggak mungkin ada angka 5 yang bersebelahan dengan angka 9 ya pada garisnya. Jadi ini adalah 9. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Kita bisa tahu nggak bagaimana garis ini akan terhubung nantinya. Itu lumayan menarik kali ya. Kayaknya masih ada beberapa opsi sih. Ya, kayaknya masih ada. Enggak kali ya. Dia nggak bakal pernah bisa mengambil angka 4 sih. Kalau dia mengambil angka 4, ini nggak bisa angka 5 lagi, sehingga menjadi 7. Dan 3 dan 8, kalau dia berada dalam garis yang sama, akan berselisih 1 dengan, enggak ding. 3 adalah doubler ya. Oh enggak, tapi masih bisa sih. 4, 7 di sini.
3 doubler ya adalah 6 atau 8 di sini, itu adalah angka dengan selisih 1 dengan angka 7. Dan itu nggak mungkin. Oh, bentar. Ini ada sesuatu yang aneh. Jadi kalau misalkan ini adalah, ya intinya adalah untuk menghubungkan garis di sini dengan garis di sini, itu pasti akan mengambil salah satu petak ini ya. Karena ini adalah 6 dan ini adalah 8 untuk nilainya, jadi ini nggak bisa 7 yang normal pada segmennya. Karena antara dia mengambil petak ini atau petak ini, itu pasti akan mengeliminasi 7 dalam dua petak ini dalam segmennya. 6 dan 8, kalau ada angka 7, itu adalah nilai selisih 1 dengan angka 6, dengan nilai 6 atau nilai 8. Jadi nggak bakal ada angka 7 di dalam segmennya. Sehingga kita bisa tahu ini adalah 5 dan 1 sekarang. Dan 5 adalah selisih 1 dengan nilai 6, jadi kita harus mencoba untuk tidak mengambil petak ini, sehingga untuk terhubung dia akan selalu mengambil petak ini nantinya. 5 dan 4 nggak boleh dalam segmen yang sama, berarti juga nggak bisa dalam segmen, dia hanya bisa terhubung dengan angka 8, dan nggak bisa mengambil 7 atau 7 dan 8 dalam segmen yang sama, maka akan langsung terhubung. Nice, oke kita bisa langsung tahu di situ. Dan membantu kita dalam menyelesaikan ini bukan 8 lagi, sehingga menjadi 35 pair, dan ini bukan 35 lagi sekarang di box ya. Luar biasa sekali. Berarti baris ini sekarang kita masih butuh 3 dan 5 yang belum muncul. Tapi sayangnya masih belum bisa kita selesaikan. Tapi di baris ini kita masih butuh angka 1. Di box ini kita masih butuh 7 dan 9. Oke. Lalu 5, 7, 9 ya. Oke. Di kolom ini mungkin sekarang kita coba pencet mark. Kita coba lihat crop key-nya. Kolom ini masih butuh 2, 8, dan 7. 278, ini bukan 2, ini bukan 7 pada crop key. 8 bisa terhubung dengan angka 4, tapi nggak mungkin. Jadi bukan angka 8, 2 di sini, terhubung dengan 1 atau 4, tapi nggak mungkin 4 lagi, jadi menjadi 1. Ini bukan 2 oleh sudoku, 7 dan 8 di sini. Kalau dia ke atas, itu bakal ada dalam segmen yang sama ya, itu nggak mungkin 7 dan 8. Jadi dia hanya bisa bergerak, bisa bergerak secara diagonal ya sayangnya. Oke, masih ada beberapa opsi kayak situ. Coba kita lihat dulu, tapi ini bukan satu lagi sekarang. Oh, berarti di box ini doublernya bukan angka 2 ya. Doubler kita adalah angka 4, berarti doubler di box ini adalah angka 2. Tapi 2 nggak mungkin dibarisin lagi, 2 nggak mungkin sini lagi, maka doubler kita adalah 2 di box ini di sini. Ini bukan doubler lagi sekarang di boxnya. Barisnya tidak boleh ada doubler sini. Jadi ini bukan doubler 4 kita, doubler 4 kita harus di atas. 2 nggak mungkin sini lagi, berarti kita tahu doubler kita adalah 2 di sini. Nice. Ini bukan doubler kita sekarang. Kalau bukan doubler kita masih belum tahu banyak informasi. Cuman doubler 2 gini adalah 4 dalam nilainya dan dia terhubung dengan angka 6, berarti mengeliminasi 6 dari sini makanya harus 4 dan ini 6. 6 terhubung dengan angka 3, 4 terhubung dengan angka 4. 4 harus terhubung dengan angka 8. 3 mengeliminasi 3, 5 di bawah. Ini bukan 5 lagi sekarang. Oke. Lalu di mana lagi? 4 kita adalah doubler ya di sini. Coba kita pasang mark aja untuk kolom ini kali ya. Kita butuh 5, 7, dan 6. Yap, 6 di boxnya yang bisa di sini di kolomnya. Ini adalah 5 dan 7 kita. Dan 6 di sini, kalau ini adalah 4 doubler, 8 dan 6 bukan nilai dengan rasio 1:2. Jadi bukan 4 di sini, maka 4 kita harus di sini, yang merupakan doubler. Ini bukan doubler lagi sekarang di kolom dan barisnya. Dan ini adalah doubler kita. Doubler kita nggak boleh angka 1 ya tadi. Dan doubler kita di sini adalah angka 7, berarti tidak boleh ada doubler 7 lagi. Harus 5 atau 9 di sini. Oh, dan sekarang 1 di box ini hanya bisa di sini. Dan kita punya proses seperti ini. Jadi tinggal doubler 5 atau 9 ya yang belum kita selesaikan untuk doublernya. Cuman sekarang 7 membuatnya menjadi 5, menyelesaikan kolomnya. Oke. Box ini masih butuh 3 dan 9. Ini hanya bisa terhubung dengan 3 untuk rasio. Lalu baris ini angka 8 mengeliminasi 7, 8 di samping. Terus kebalik. Dan baris ini butuh angka 9. Angka 3. Oh, dia mengeliminasi 3, 5 di bawah. Lalu sedikit lagi nih ya. 3, 5. Ini bukan 5 juga oleh sudoku.
Coba kita lihat penempatan angka 1 ya. 1 oleh Sudoku sekarang di box ini hanya bisa di sini. Lalu 8 mungkin. 8 oleh Sudoku dia hanya bisa di 3 petak ini ya. Nah, nggak terlalu membantu. 5, 7, 9, 4. 4 oleh Sudoku dia hanya bisa di 2 petak ini. Oke. 5, 7, 9, 8 ya. Bakal ada angka 8 di atas ini. Ya kayak kita harus lihat dari segi untuk numbernya atau dari segi untuk bagaimana cara garis ini akan berakhir nantinya ya. Oh, dan 7 dan 6 tidak boleh langsung terhubung. Berarti dia terhubung dulu ke angka 5 di sini ya. Untuk lanjutannya. 5 dan 6 nggak boleh terhubung, nggak boleh diagonal juga. Ini nggak bakal pernah bisa ada di dalam segmen yang sama, maka dia harus ke kiri. Kayaknya bisa langsung terhubung nggak sih untuk segmennya ya? Kalau dia bergerak ke atas, eh, kalau dia bergerak ke 3 di sini, dia bisa aja langsung bergerak ke kiri atau bergerak ke atas dulu ya. Jadi masih ada beberapa opsi untuk segmen tersebut. Cuman satu di sini merupakan yang normal. Agak susah sih ya untuk melihat bagaimana ini bisa terhubung nantinya. Cuman dia pasti harus selalu keluar dulu dalam boxnya sih. Karena kalau kita mengambil dalam box yang sama, itu bakal minimal mengambil 6 petak kan ya, dan itu nggak mungkin. Jadi kita harus keluar dulu dalam box tersebut. Tapi bisa aja keluar dari sini atau keluar dari sini ya nantinya. Hmm. Oke, masih masih belum terlalu jelas sih ya untuk di logika di sini. Coba kita lihat yang lain dulu deh untuk logikanya. Oke, tapi di mana untuk lanjutannya? Di sini 4, 8, 7, 9 ya tadi. Doubler kita adalah 7 dan 9. 5, 7, 9. Hmm. Di sini berisi angka 4 dan 8 pasti, yang merupakan angka normal. Dan doubler kita bukan angka 7. Di sini pasti berisi angka doubler yaitu 5 atau 9. Jadi angka 7 nggak bakal bisa di sini lagi. Karena itu bukan doubler. 7 harus di atas ini, dan itu mengalasi 7 pada barisnya. Oke. Kolom ini kita masih butuh 7, 8, 9, tapi sayangnya untuk segmen sini pasti oke. Oh ya, berarti sekarang garis ini nggak mungkin seperti ini ya. Atau 2 dan 3 bakal dalam segmen yang sama, maka harus seperti ini nantinya. Kalau ini 5 nggak mungkin. Kalau ini 5 akan menjadi 10 nilainya, dan itu akan bersebelahan dengan angka 9 dalam segmen tersebut. 9 dan 10 adalah nilai dengan sisi 1. Jadi ini harus 9 menjadi 7, dan ini adalah 5. Ini harusnya membantu ya. Jadi di baris ini kita masih butuh 4 dan 5. 9 berarti adalah doubler sini, berarti doubler di bawah harus angka 5 ya yang belum muncul dalam doublernya. Sehingga ini bukan 5 lagi sekarang, sehingga menjadi 7 dan 9, membuat ini menjadi 5, ini bukan 5 lagi, sedikit lagi. 9 ngeliat ke bawah, 7, 9 selesai, 9, 7 selesai. Dan ini adalah 4, 8, dan 5 di salah satu petak ini. Tapi sekarang 5 membantu, 5 harus di sini, dan menyelesaikan semua doubler kita. Ini adalah doubler, ini bukan doubler lagi, dan doubler kita 7 harus di sini. Oke, tinggal kita lihat aja, ini menjadi 8, ini bukan 4 lagi sekarang, 4, 8 bisa kita selesaikan. Kolomnya kita masih butuh angka 9, 4, 5 selesai, dan oleh Sudoku saja ya, berarti tinggal 7 harus di sini, dan angka 8 yang terakhir. Cuman kita coba selesaikan dulu untuk jalur kita ya. Jalur kita sudah bergerak seperti ini nantinya. Coba saya mau double check dulu untuk jalur kita sudah selesai semua atau belum. Yap, sudah langsung terhubung di sini, dia terhubung ke sini, dan tinggal kita hubungkan saja bagaimana untuk petak ini bisa terhubung ke cupcake. Oke. Gimana caranya untuk menghubungkannya? 9, 2 ya.
Oke, dia nggak bisa langsung bergerak ke kiri lah ya. Kalau dia bergerak ke kiri, dia lanjutannya nggak bisa bergerak ke X merah. Jadi harus bergerak ke atas. Ini adalah doubler 2 yang merupakan 4 dan terhubung dengan 5. Itu berada dalam segmen yang sama dalam box ini dan itu nggak boleh. Jadi kita harus bergerak ke atas dulu. Kemudian untuk lanjutannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau misalkan petak lanjutannya ke kanan, itu sudah berhenti dalam segmennya karena sudah mengambil 5 petak dan tidak bisa terhubung lagi ke petak lanjutannya, itu nggak mungkin. Kalau dia bergerak ke atas, kita masih mungkin untuk bergerak ke kiri sehingga menjadi segmennya 5 petak saja, tapi nggak bakal bisa terhubung lagi segmen di sini untuk ke cupcake-nya, dan itu nggak mungkin. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kiri sekarang, kemudian tadi nggak bisa bergerak ke bawah atau 5 dan 4 bakal bersamaan, maka harus ke atas 5 dan 8. Kalau bergerak ke kiri, kita nggak bakal bisa terhubung ke cupcake-nya dan maka harus langsung terhubung ke cupcake-nya di sini agar bisa mendapatkan jalur ke cupcake-nya. Dan kita sudah selesaikan. Yang terakhir adalah 8 di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Veteran 8 Discontinuous. Ini yang saya suka banget ketika bermain Sudoku yang lumayan sulit ya. Walaupun deduksi-deduksi di puzzle ini lumayan sulit untuk didapatkan, tapi kalau menurut saya sangat rewarding banget dan sangat satisfying banget ketika mendapatkan logika-logika yang ada di puzzle ini. Sangat brilian banget oleh Marty Sears, kepikiran idenya untuk membuat sebuah Napner bisa dibuat 6 petak loh kalau misalkan dia digabungkan dengan varian doubler di sini dan juga masih banyak banget interaksi-interaksi doubler tersebut dengan logika-logika yang ada di puzzle ini. Benar-benar puzzle yang dibuat dengan sangat andal sekali oleh Marty Sears dan sangat satisfying untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.